Dalam eksplorasi sejarah, benda-benda peninggalan memiliki peranan yang tak tergantikan sebagai jendela ke masa lalu. Salah satu kerajaan yang menarik untuk dikaji adalah Kerajaan Perlak, sebuah entitas sejarah yang mencerminkan kejayaan dan kekayaan budaya di wilayah Aceh, Indonesia. Benda-benda peninggalan sejarah dari Kerajaan Perlak memiliki peranan yang signifikan dalam pembelajaran sejarah. Mereka bukan sekadar benda mati, mereka adalah saksi bisu dari perjalanan zaman yang penuh warna. Peninggalan seperti arca-arca, prasasti, perhiasan, dan senjata kuno tidak hanya menggambarkan keahlian seni dan kerajinan zaman tersebut, tetapi juga mencerminkan sistem sosial, budaya, dan ekonomi dari masa itu. Melalui penelitian dan analisis benda-benda peninggalan ini, para sejarawan dan siswa dapat memahami tata nilai, struktur pemerintahan, dan interaksi budaya yang terjadi di Kerajaan Perlak pada masa lalu. Mereka dapat merasakan sentuhan tangan orang-orang yang hidup pada masa itu melalui pemahaman tentang bahan, teknik, dan motif yang digunakan dalam pembuatan benda-benda tersebut. Selain itu, benda-benda peninggalan ini juga membantu dalam memahami perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi dalam sejarah Kerajaan Perlak. Mereka dapat menjadi petunjuk untuk menyusun narasi yang lebih lengkap tentang perkembangan kerajaan ini, termasuk peristiwa-peristiwa penting, konflik, dan pencapaian yang telah terlupakan seiring berjalannya waktu. Sebagai sumber belajar pembelajaran sejarah, benda-benda peninggalan dari Kerajaan Perlak tidak hanya membangkitkan rasa ingin tahu tentang masa lalu, tetapi juga menginspirasi penghargaan terhadap warisan budaya dan sejarah yang kaya. Mereka mengajarkan kita bahwa cerita-cerita masa lalu tidak hanya terkunci dalam buku teks, tetapi juga tertulis dalam benda-benda yang masih kita temukan hingga saat ini. Dengan memanfaatkan benda-benda peninggalan ini sebagai sumber belajar, kita dapat menjaga warisan sejarah Kerajaan Perlak agar tetap hidup dan relevan dalam pemahaman generasi-generasi mendatang tentang perjalanan panjang manusia dalam sejarah. Koleksi etnografika. Koleksi etnografika mencakup berbagai benda yang dipakai oleh masyarakat Perlak pada zaman dahulu dan merupakan hasil budaya yang pernah digunakan etnis-etnis yang ada di Perlak dan Aceh pada umumnya. Benda tersebut misalnya pakaian, senjata, alat rumah tangga, perhiasan, peralatan mata, pencaharian, dan anyaman. Benda tersebut merupakan hasil budaya masa lalu dan memberikan nilai histori pada masa ini. Peninggalan etnografika menjelaskan perkembangan ekonomi dan budaya masyarakat pada masanya. Beberapa contoh koleksi etnografika yang didapat sebagai berikut. Setrika cap ayam. Gosokan adalah alat gosok merapikan, meluruskan kain, seperti baju dan celana yang populer di masa lalu di Aceh sebelum dikenalnya alat gosok dari elektrik. Alat gosok ini digunakan sebagai alat rumah tangga yang umum dipakai masyarakat Aceh termasuk di Perlak. Kanoe terapai tembaga. Berfungsi sebagai wadah memasak makanan, misalnya, yang digunakan untuk kenduri. Empang caro. Benda ini dahulu digunakan sebagai wadah menempatkan belanjaan berupa beras dalam masyarakat Aceh. Tali pinggang perak besar. Benda ini berfungsi sebagai ikat pinggang pada baju adat pengantin wanita. Sundau. Sundau berfungsi wadah untuk kukus kelapa yang menjadi bagian penting tradisi masyarakat agraris yang umum ditemukan di Aceh. Gelang naga. Gelang naga ini digunakan oleh wanita sebagai perhiasan pada saat pernikahan pada zaman dulu. Cetakan bolu anggur. Benda ini berfungsi sebagai tempat cetakan kue bolu bermotif bolu anggur yang digemari masyarakat Aceh. Bolu anggur adalah makanan khas Aceh yang masih diproduksi hingga sekarang. Bate ranup. Benda ini berfungsi sebagai wadah ranup atau menyirih yang digunakan untuk mengkonsumsi sirih yang digunakan oleh para kaum bangsawan setiap hari. Tlahplik. Tlahplik berfungsi sebagai sarana memeras minyak. Benda ini menjadi bagian penting tradisi masyarakat agraris yang umum ditemukan di Aceh. Jie. Jie berfungsi sebagai sarana menapis beras. Benda ini menjadi bagian penting tradisi masyarakat agraris yang umum ditemukan di Aceh. Ceret tembaga. Benda ini berfungsi sebagai wadah air minum. Biasanya ceret ini digunakan oleh masyarakat kalangan menengah ke atas atau dihidangkan kepada tamu-tamu kebesaran dan ule balang. Rengkan. Rengkan berfungsi sebagai sarana alas bagi kanoe terapai saat selesai memasak yang umum ditemukan di Aceh. Rengkan ini dibuat dengan pandan duri atau sejenisnya yang merupakan perlengkapan dapur. Koleksi filologika.
Koleksi filologi adalah segala jenis peninggalan sejarah yang berupa naskah kuno dan sarakata. Salah satu contoh koleksi filologika adalah hal yang mencakup naskah kuno yang berupa skrip yang memaparkan suatu kejadian atau peristiwa. Aceh merupakan pusat peradaban Islam pertama di Indonesia, maka banyak peninggalan berupa filologi yang berhubungan dengan transkrip keislaman seperti Al-Quran ataupun kitab-kitab. Beberapa contoh koleksi filologi yang didapat diantaranya sebagai berikut. Naskah Al-Quran tulisan tangan. Sebuah Al-Quran yang dalam kondisi baik namun tidak lengkap bagian awal dan akhir. Tidak memiliki tanda, ain. Pada setiap akhir ayat ditulis dengan tinta emas. Al-Quran ini berasal dari Venesia dari tahun 1685 Masehi. Cap pada kertas berbentuk bulan sabit. Al-Quran 30 juz. Al-Quran ini diperkirakan berasal dari abad ke-18. Al-Quran ini digunakan sebagai alat belajar dan mengajar fikih oleh ulama mazhab ahli sunnah wal jamaah. Tafsir Al-Quran. Naskah tafsir ini dikarang oleh ulama karismatik di Geudong, Aceh Utara dengan menggunakan bahasa Arab. Diperkirakan berasal dari abad ke-18. Kitab Bahasa Aceh. Kitab berbahasa Aceh ini ditemukan di Aceh Timur pada abad ke-18 diperkirakan ditulis dengan tangan pada abad ke-16 yang digunakan sebagai alat belajar fikih. Koleksi historika. Koleksi historika mencakup berbagai hal peralatan yang dipakai oleh masyarakat Aceh pada umumnya sejak zaman dahulu, peristiwa sejarah, dan termasuk senjata yang digunakan ketika berjuang menghadapi penjajah. Beberapa contoh koleksi histori yang didapat diantaranya sebagai berikut. Koleksi historika. Tombak kuno. Tombak kuno berfungsi sebagai alat perang. Diperkirakan penggunaan pada masa Kesultanan Aceh. Keris kuningan. Benda ini berfungsi sebagai senjata tajam pada masa lampau yang bahannya terbuat dari tembaga kuningan. Benda ini adalah benda mewah yang nilainya sangat mahal pada masanya. Pisau Arab. Pisau Arab ini berfungsi sebagai senjata tajam yang digunakan untuk berperang dan alat memotong bagi kalangan bangsawan dan orang-orang terpandang. Pisau Siwah. Rencong tampo Siwah Aceh dipergunakan orang kaya di Aceh pada masa abad itu. Pedang Cina bergagang naga. Pedang Cina ini yang berfungsi sebagai alat bela diri. Pedang ini digunakan oleh masyarakat Cina yang berdagang ke Aceh pada masa itu. Perisai Aceh. Tameng prajurit Kesultanan Aceh diperkirakan dipakai pada saat melakukan pertempuran dengan musuh. Rencong Aceh gagang pucuk rebung. Rencong Aceh dipergunakan orang kaya di Aceh pada masa yang diperkirakan dipakai sebagai alat membela diri. Koleksi keramika. Koleksi keramika mencakup benda-benda koleksi yang terbuat dari tanah liat, keramik, dan porselin yang mudah pecah. Benda-benda tersebut merupakan benda peralatan rumah tangga atau hiasan yang digunakan pada zaman dahulu. Beberapa contoh koleksi keramik yang didapat antara lain sebagai berikut. Pinggan Persia. Pinggan porselin ini diperkirakan didapatkan dari Cina. Pinggan Raya Raja. Pinggan raya ini adalah porselen berbentuk piring yang berasal dari Timur Tengah. Ditemukan pada abad ke-18. Digunakan oleh raja atau orang-orang kaya abad itu untuk menghidangkan masakan pada tamu. Guci Naga. Guci Naga ini adalah porcel yang berfungsi sebagai wadah air. Dari motifnya yang bergambar naga, diperkirakan benda ini berasal dari Cina dan menjadi salah satu bahan yang diperdagangkan pada masanya. Benda ini bernilai mahal dan diperoleh sebagai warisan keluarga bangsawan. Guci Pateuna. Guci Putana berfungsi sebagai wadah air yang berfungsi sebagai bagian dari alat rumah tangga bangsawan Aceh. Meja marmer kuno. Meja marmer ini berfungsi sebagai meja melayani tamu yang ditemukan di Perlak, Aceh Timur. Benda ini merupakan salah satu warisan keluarga di Perlak, Aceh Timur. Teko Cina. Benda ini berfungsi sebagai teko wadah air minum teh. Benda ini hanya digunakan oleh kalangan bangsawan di Aceh seperti ulei balang dan lainnya. Mangkok Cina. Benda ini berfungsi sebagai wadah minum teh dan menaruh sayur. Dipercaya sayur jika ditaruh di mangkok ini tidak akan basi dan dapat menetralisir racun. Ceret keramik bermotif naga. Keramik motif naga ini adalah kendi yang secara bentuk, form, berfungsi sebagai tempat air. Namun begitu, berdasarkan lokasi penemuan yang berada di sekitar kuburan Cina serta pengamatan atas simbol-simbol yang ada, kendi ini lebih mirip sebagai wadah kubur. Artinya, pada masa lalu, kendi ini diikutkan sebagai bahan bawaan si mati. Keramik Cina bermotif naga.
Keramik Cina bergambar naga ini ditemukan di bekas rumah pembesar masyarakat, Aceh Timur. Digunakan sebagai tempat hidangan bagi tamu agung atau tamu-tamu kehormatan. Koleksi numismatika heraldika. Koleksi numismatika heraldika mencakup mata uang atau alat tukar resmi yang sempat digunakan oleh masyarakat Aceh pada umumnya. Contoh beberapa koleksi numismatik yang didapat adalah sebagai berikut. Koin Yasin. Koin Yasin adalah sejenis mata uang yang tidak berfungsi sebagai alat tukar, tetapi pada masa sekitar tahun 1960-an benda ini ramai diperbincangkan di masyarakat Aceh sebagai benda pengantar yang menyimpan harta karun Nabi Sulaiman. Uang Keh Aceh. Uang ini ditemukan di Perelak dan Kota Langsa. Uang ini berfungsi sebagai alat tukar pada masa Kesultanan Aceh. Bahan uang ini dibuat khusus dengan timah dan merupakan uang yang paling rendah nilai tukarnya. Hal itu terjadi karena pada zaman itu nilai uang tertinggi yaitu dinar dan dirham. Koleksi teknologika. Koleksi teknologika mencakup benda-benda koleksi yang berkaitan dengan perkembangan teknologi di kalangan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut bisa berupa benda yang digunakan oleh masyarakat yang merupakan perkembangan dari benda-benda sebelumnya dan mulai digunakan oleh masyarakat. Beberapa contoh koleksi teknologi yang didapat diantaranya sebagai berikut. Rampagoy Aceh. Ditemukan tahun 2001. Benda ini merupakan suatu teknologi terbaru pada saat itu yang berfungsi sebagai alat membelah pinang yang merupakan salah satu barang komoditas masyarakat Aceh. Bube. Bube adalah benda nelayan yang difungsikan sebagai salah satu alat tangkap nelayan. Benda ini dipergunakan di perairan dangkal dan umum di sungai ataupun di dekat pantai. Langai. Langai adalah teknologi berupa benda kebudayaan bidang pertanian yang berfungsi sebagai alat bajak untuk mengolah tanah. Benda ini dilekatkan di belakang kerbau yang berfungsi sebagai penarik. Tembaga tumbuk sirih. Benda ini merupakan hasil teknologi tepat guna pada zaman itu yang berfungsi sebagai wadah mengolah sirih dan pencampuran bahan racikan dalam tradisi menyirih. Semoga dapat bermanfaat untuk semua. Sekian, terima kasih untuk yang sudah menonton.